sebentar. Pengenalan karakter aja dulu, pengenalan karakter. Apa? Sosok nyata dia. Enggak. Fiction. Ya. Ci. Saya Neni Anggreni, saya di sini berperan sebagai Cemeling, itu pedagang pempek. Jadi kan ini ada dua kisah, satu di Belitung, satu di Jakarta. Nah, aku yang di Belitung, aku itu udah tetangganya keluarga Ahok yang benar-benar udah sangat dekat, dan di kisah nyatanya sendiri memang ada bahwa keluarga ini tuh ibu sama anak itu naksir dengan keluarga Ahok. Jadi aku tergila-gila dengan bapaknya Ahok, dan anak aku Tinatun dia tergila-gila dengan Ahok. Bukan tergila-gila, no fans ya, karena keluarga ini adalah sosok yang sangat dikagumi di Belitung. Jadi segitu baiknya, segitu mereka generous sama warga di sana. Jadi kita tuh adore banget sampai tergila-gila dengan keluarga itu. Udah. Ya udah. Selamat siang semuanya. Saya Keke Suryo, saya berperan sebagai ibunya Ahok. Oke. Jadi sebelum kita main memang ada, meskipun ini ceritanya terinspirasi, tapi kita juga ngobrol dengan keluarganya Pak Ahok gitu ya, adik kakaknya. Jadi ya kita dapat masukan dan keluarga ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi saya juga tanya ibunya tuh seperti apa, kata dia lebih pendiam, orangnya gitu, nggak banyak ngomong. Apanya yang bapaknya bilang, ya dia ikut aja gitu. Banyak sukanya, ya dukanya juga ada, tapi alhamdulillah kita syuting di Belitung ini sekalian juga melihat apa namanya Belitung yang indah gitu ya. Jadi juga kalau misalnya teman-teman semua di sini juga alangkah indahnya, jadi kalau sekali-sekali bisa berwisata ke Belitung. Jadi saya segitu dulu. Baru muncul tuh ya, ibunya baru muncul setelah Pak Ahok keluar dari Sapa 2 itu, akhirnya sosoknya baru kelihatan gitu ya. Iya, enggak, saya nggak tahu ya, tapi maksudnya memang tenang gitu kan. Dan keluarganya juga hangat gitu, kalau saya apa namanya, memang ibunya nih dekat gitu sama anak-anaknya. Bu Tinatun ya. PDIP. Sama nih partainya ini. Ya, selamat siang semua. Ya, saya di sini sebagai Tinatun, sebagai Ana. Perannya itu sebetulnya itu anaknya Cemeling, salah satu pengagum dari keluarga Pak Ahok gitu. Jadi memang ibunya ngefans sama bapaknya, saya tergila-gila sama Pak Ahok gitu waktu muda. Jadi dari kecil tuh teman main bareng. Jadi ada tuh ilustrasinya waktu kecil yang meranin aku juga dulunya tuh gendut gitu. Itu ada waktu kecilnya, terus sampai besar main bareng tuh berempat, ceritanya bersahabat. Nah, akhirnya sampai satu hari ya udah terpisah, sampai Pak Ahok balik lagi ke Belitung. Yaitu scene aku tuh di situ dengan menceritakan sahabat-sahabatnya sekarang nasibnya seperti apa, berbeda-beda. Kalau Ana tetap di Belitung gitu. Sampai akhirnya terakhir tuh sukanya sama Ahok tapi dapetnya bawa gitu. Daniel, sahabatnya Ahok yang gendut juga. Jadi Ya mungkin sebenarnya komedinya sih di situ. ini triggernya anak di sini adalah trigger di mana dari 4 sahabat ini yang 2 ini nggak sukses, satu nggak bisa UMTN, yang satu meninggal. Ya, Itu adalah trigger dia yang membuat dia saya harus menjadi seorang penting karena saya bisa menyelamatkan orang. Kalau saya hanya menjadi seorang dokter, saya nggak bisa menyelamatkan teman-teman saya. Nah itu triggernya di anak sebenarnya. Jadi 4 sahabat ini dari kecil bermain bersama. Terus ya Ahok itu salah satu yang pengen sukses karena pengen bantu orang-orang gitu. Berarti sejak kecil udah muncul itu ya? Jadi memang jadi scene-nya yang anak kecil ya, bukan aku yang main ya karena masih anak kecil, tapi Ahok kecil, anak kecil, terus siapa Abdul sama yang satu lagi. meninggal ya, yang meninggal tuh Abdul, terus ya satu Abdul lagi sama pindah ke yang lulus UMTN. Dan meninggalnya tuh sedih gitu karena nggak ada uang. Nggak ada uang. Itu trigger yang bikin dia oke, saya harus jadi orang penting. Jadi akhirnya ya udah itu bermainnya itu dari kecil diceritain sampai akhirnya ketemu laginya udah remaja. Nah itu diceritain lah background teman-temannya sekarang susah. Lanjut. Udah, kita aja. Ya. Kan penutup dari Bapak gitu. Oke, saya Elki Kue. Di sini film Anak Hoki ini saya berperan sebagai bapaknya Ahok, alias Pak Indra.
alias Toke Kim Nam. Karakternya Bapak Ahok di film ini ya kembali seperti umumnya seorang bapak. Cuma di sini Pak Indra lebih menekankan kepada anaknya dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan kehidupan yang membawa Ahok untuk mendalami karakter pembawaan pribadinya kepada saat dewasa. Nah, itu pesan-pesan bapaknya yang diingat terus Ahok sampai dengan saat ini. Untuk pengalaman selama di Belitung Timur, Manggar, kota Manggar. Iya, Manggar. Wow. Wow. Lokasi syutingnya memang Cuaca. ya seperti kita bilang kita tamasya lah. Bagus. Dan ada satu scene yang paling saya suka waktu di opening scene. Kita syutingnya di posisi di tengah laut. Dari bandara turun kita ke pantai itu 1 jam Satu jam setengah karena aku satu mobil sama Melki. Aku ikut di sana. Ya, aku nungguin sama Melki kan soalnya baru nyampe langsung ambil simen tengah laut kan. Iya. Dari pantai kemudian kita ke pulau itu 1 jam. 1 jam. Dari pulau tersebut baru kita ke tengah laut. Dan luar biasa sekali laut, kalau kita bicara laut Belitung bersih sekali. Dan pada saat adegan juga kita sudah di-set bahwa kita memang sudah harus jauh tengah laut. Bapak mendayung, anak jatuh ke laut. Oh. Dan harus terjun ke laut, nyelam karena kamera drone, kamera datar sama kamera underwater. Dia bisa berenang kan ya, Pak? Alhamdulillah bisa. Sempat tenggelam tapi naik lagi gitu. Wah, adegan itu sangat menantang. Sangat menantang dan selama syuting baru kali ini. Itu baru adegan pertama itu ya, adegan pembukanya itu ya? Iya, opening scene-nya. Oke. Sampai kita bilang ke sutradara, ini gua suka adegan ini nih, ambil lagi, perlu apa lagi? Saya akan total. Diulang lagi. Ya, kira-kira segitu aja. Jadi serunya karena cerita tokohnya si Ahok ini, atau lokasi syutingnya juga menyenangkan gitu? Sebenarnya sih kalau aku bilang, kalau kita bicara perfilman Indonesia kan itu kan harus komersil ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia lebih ke portfolio. Iya. Kalau kita itu genrenya memang berbeda. Genrenya itu lebih ke anak, lebih muda lagi daripada yang dimainkan oleh Daniel Mananta. Jadi lebih ke memperlihatkan arti sebuah persahabatan, arti sebuah keluarga, tapi dengan sosok tokoh Ahok ini yang seperti apa sih? Dan petuah-petuah dari apa dari seorang orang tua yang bisa membuat Ahok menjadi Ahok yang seperti sekarang gitu. Tapi untuk konfliknya sendiri itu lebih fiktif, lebih lebih menyenangkan, lebih nontonnya kita bisa ketawa, bumping, entertaining lah, mungkin bisa, ya nggak pressure sama sekali, mungkin bisa baper kayak Dilan gitu, ada nangisnya, ada senangnya, jadi lebih entertain lah. Gue kayaknya hobi banget. Jadi kalau konfliknya memang dibuat fiksi nih ya, enggak? Iya. Konflik fiksi ya. Tapi untuk karakter sendiri dan keluarganya dan persahabatan itu memang ada di real. Jadi trigger yang membuat dia menjadi seorang pejabat dan sebagainya itu memang real. Tapi konflik persahabatan itu fiksi. Kalau sosoknya si Liling, Meiling masih ada? Masih ada. Artinya nggak susah ya ketika harus memerankan sosok orang yang Jujur aja aku tidak bertemu dengan orang aslinya. Gitu. Karena keluarganya sendiri itu saking dia ngefans banget tuh masih teringat-ingat si orang ini, dan orangnya sekarang udah katanya sih udah di Jakarta. Tapi aku sendiri belum pernah ketemu karena keluarga Ahok sendiri juga udah nggak pernah ketemu lagi sih sama sosok ini. Jadi lebih ke ceritanya ya. Iya. teman-teman yang lain termasuk Mbak Kaka juga begitu juga mendalami, termasuk memerankan tokoh Pak Indra ini juga dari ngobrol juga dengan tokoh aslinya.
Iya, kita di coaching memang. Oke. Kita ada reading gitu, sampai logat apa namanya? Logat berhitung ya. Yang iya mau kemana ya gitu. Itu memang dilatih sih. Cuma memang banyak mungkin karena nggak tahu ceritanya ada beberapa memang yang di-cut, ya apa namanya scene-scene-nya. Jadi ya nggak terlalu kelihatan gitu, tapi itu berlatih. Pak LK ini berlatih itu untuk ada Cina-nya kalau kayak ini udah hantam ini. Lainnya udah tambah logat Itu waktu reading sih ya, maksudnya tadi sampai ada ini guidance orang berantung asli. Dan di sana ya kita pas reading itu diulang-ulang gitu film ngomongnya. Ada Kohari ini juga ada. Iya. Ya, Hari masuk itu adiknya, dia selalu nge-guide kita. Kita jadi nggak salah gitu, meskipun ini ceritanya terinspirasi, tapi paling nggak benar-benar memperlihatkan itu timur gitu. Sosok aslinya tidak menemani berarti ya? Kenapa? Sosok aslinya tidak menemani ya? Saat ada di lokasi syuting itu? Tidak pernah. Tidak Tidak menemani, menemani. tidak Oh, menemani. kan lagi dia. Tapi ada Kohari ya. Tapi ada Ada Fahari. Oh, Hari itu adiknya Ahok yang paling kecil. Adanya Pak Ahok. Dan kita dibawa juga ke rumahnya gitu kan, untuk benar-benar apa namanya meresapi, menyerap. Ada adiknya juga ya, siapa yang perempuan? Ya ada Kak Vivi juga. Kak Vivi itu kan waktu itu pada saat kita syuting juga ada di Belitung. Jadi ya bisa sharing juga lah gitu. Ketika mendalami peran masing-masing hanya sesuai dengan karakter, sesuai skenario aja dia berarti. Referensinya Nadine. Kalau aku sih memang karena aku itu karakter fiction, jadi sahabat-sahabatnya Ahok itu karakter fiction. Jadi memang kita hanya mendalami dari skrip dan emang dari bimbingan dari sutradaranya juga, dari writernya juga. Mereka pengen kita masing-masing sahabat-sahabatnya Ahok tuh ngebuild karakternya seperti apa. Si Eva itu pendiam sama cuek tuh karena apa gitu-gitunya sih. Lebih mudah seperti itu atau justru susah untuk membayangkan tokoh fiktif ini? Sebenarnya yang namanya acting menurut aku itu nggak gampang ya, karena lo mesti meninggalkan sosok lo, keluar dari diri lo selama lo berakting. Jadi ya gue mesti tinggalin Nadine di rumah, gue mesti masukin Eva ke dalam diri gue selama sebulan gue syuting. Dan emang hampir selama sebulan syuting, proses syuting film ini tuh hampir setiap hari Eva syuting gitu loh. Jadi emang udah fully committed harus ninggalin Nadine. Di saat gue udah masuk lokasi syuting, gue udah bukan Nadine, gue Eva gitu loh. Jadi tantangannya adalah karena ini film pertama gue, jadi kayak dalam beberapa scene kadang-kadang gue Nadine-nya masih ada ke bawah, tapi ya lama-lama bisa lah. Cuman ya tantangannya di situ sih. Akhirnya bisa tapi ya? Akhirnya bisa ya? Bisa memasukkan tokoh Eva ini? Sebenarnya sih kalau personally ya, kayak puji Tuhan banyak yang bilang aku mainnya bagus di film ini. Cuman kalau aku personally tuh kayak ada sedikit beberapa scene yang menurut aku kurang puas. Ini nggak ada Eva, ini Nadine banget gitu loh. Jadi tapi oke lah, menurut aku buat film pertama mostly puji Tuhan udah dapat feedback dari senior-senior dan pemain-pemain, teman-teman pemain dalam filmnya juga dibilang aku oke. Jadi ya puji Tuhan, mungkin memang untuk film pertama kayaknya oke sih. Cuman akunya aja yang perfeksionis. Kalau aku bilang sih untuk film pertama sih amazing sih. Luar biasa. Jadi dari kemarin tuh aku kerjaannya udah di film yang adegan yang nangis. Kemarin juga nangis terus gara-gara dipuji sama orang tuh nangis gitu loh, terharu. Ya kayak ada mama papa juga nonton, keluarga nonton, teman-teman nonton. Jadi udah nangis aja terus kerjaannya. Gitu. Jadi menyenangkan di Glass Shooting? Kenapa? Rasanya menyenangkan di Glass Shooting? Oh seneng banget sih aku. Apapun yang menurut aku di lokasi syuting itu menghambat ataupun ya namanya dalam dunia entertainment dan production pasti ada lah miss-missnya dan juga ada problem-problemnya di tengah, tapi aku berusaha untuk enjoy karena menurut dan outcome-nya juga menurut aku jadi ketagihan gitu loh. Main film tuh ketagihan gitu loh, acting ketagihan, mungkin darah mengalir dari
Bapak Jeffrey Warren tuh lebih kental di saya dibanding di adik saya. Pada ini pada kesulitan